Lanjut ke pembuatan udeng. Sekarang akan membuat udang jadi. Pertama ukur dia luka kepala sama ya. Contoh perumpamaan pas ukuran 55 gitu lah. Ini kan udah ada size-nya. 55. Karena mau buat udang jadi harus belakangnya nanti kan jari ini ada kasih jarum untuk nggak lepas gitu. Lanjut ke dot finishing. Ini cara mengikat udang. Di bagian jangan Lanjut ke wawancara. Gaskan. Bisakah ceritakan nama dan latar belakang singkat Anda? Oke, seperti yang kalian tahu, nama saya Kadek Dendi Aryawan, sering dipanggil Dendi. Latar belakang saya adalah mahasiswa, seperti yang kalian tahu, mahasiswa di Undiksa jurusan pendidikan bahasa Inggris S1. Selanjutnya, sejak kapan Anda mulai terjun dalam usaha pengrajin adat Bali ini? Oke, untuk kita memulainya itu tahun 2021 itu waktu itu saya sendiri masih kelas 1 SMA. Ya, cuma dia proses berkembang itu sekitar 1 tahun baru saya bisa membuka store itu. Apa yang menginspirasi Anda untuk memilih bidang kerajinan ini? Inspirasi saya itu kenapa saya memilih bidang ini, usaha ini, karena menurut saya ini inisiatifnya berasal dari hati saya yang suka pakai busana adat. Yang suka saya hobi pakai busana adat. Terus pengen aja kita nyalurin ide yang kita punya, seperti buat udang ini kan bisa saya beberapa kali buat bentuk sendiri. Pengen aja gimana kalau bentuk kita itu dipakai oleh orang seperti gitu, saya ya, pakai ini. Pengen aja lihat gimana Ya. bagus apa enggak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembuatan pakaian adat Bali yang Anda kerjakan saat ini? Proses untuk bagaimana itu maksudnya? Proses bagaimana cara pembuatan yang Anda kerjakan? Untuk prosesnya kita di sini untuk saya sendiri punya beberapa tukang jahit lah yang bantu kita. Kita itu biasanya belinya kain untuk kayak seperti udang ini, kita belinya kainnya lembaran atau meteran. Kita nanti potong lalu kita bentuk sendiri. Itu kain polos atau? Ya tergantung motifnya. Coba belum bentar. Contohnya seperti ini. Oh ya. Ini kan udang, ini kain lembaran, ini bahan asli udangnya. Nanti setelah dijahit dia langsung seperti ini loh. Sesuai motifnya. Sesuai motifnya. Nanti berarti Anda membuat motifnya sendiri? Ya, untuk maksudnya motif bentuknya. Oh, bentuknya ya. Oke. Nah, ini tadi kan teman sudah wawancara bagaimana belakangnya dan apa pembuatannya, prosesnya. Nah, jadi aku mau nanya nih tentang apa yang membedakan karya Anda dari pengrajin lainnya. Kalau perbedaan yang spesifiknya sih tidak terlalu ada, cuma kalau di perbedaan antara toko umumnya buatan saya sendiri dengan toko lain, biasanya kita usahain lipatannya itu lebih
lebih banyak motifnya Oh, kayak lebih banyak. contohnya seperti ini. Oh, gitu. Ya, kita lipatannya beda daripada toko lain. Ini seharusnya songketnya tidak full, cuma kita membuat lipatannya agar songketnya tidak full. Oh. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menjaga agar desain tetap kreatif namun tetap menghormati unsur tradisi adat Bali? Oke, kalau untuk menjaga untuk eksis biar eksis terus eksis toko kita itu kayak saya sendiri yang langsung mengobservasi itu. Contohnya kayak kita sekarang ada TikTok kan, kita sering mantau di TikTok gimana perkembangan tren sekarang, tentang bentuk atau motif udengnya gitu, atau style anak muda sekarang, supaya anak muda yang mengikuti style itu bisa dapat berbelanja ke store kita atau membuat udeng lah. Oh, berarti bukan hanya buat udang aja ya? Nah, kita tetap observasi atau kita tetap mengevaluasi selalu karya-karya kita, udang-udang kita atau apa. Nah, jadi menurut Anda nih, nilai-nilai kemanusiaan apa yang tercermin dalam proses pembuatan pakaian adat Bali? Kalau nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin ini ya, kalau kita kan menjual busana batik adat Bali, khususnya kan untuk umat Hindu ya, umat Hindu yang ingin melakukan sembahyang kan, itu hubungan kemanusiaannya menurut saya sendiri, saya melakukan usaha ini tidak sekedar hanya untuk uang saja menurut saya. Cuma saya ketika orang berbelanja dan saya melihat mereka memakai busana adat Bali atau udeng yang bagus itu, yang bagus lah kainnya atau bentukannya bagus, saya udah senang gitu. Dan kadang juga kalau dia anggap dia ada orang beli yang pakai untuk rantasan, tahu rantasan kan, untuk dipersembahkan ke leluhurnya gitu yang sudah tidak ada, tuh kita kasih potongan harga gitu. Itu hubungannya manusia. Nah, jadi bagaimana kerajinan ini berperan dalam melestarikan budaya dan identitas masyarakat Bali? Kalau untuk melestarikan budaya, secara tidak langsung, menurut saya pribadi, dengan kita sebagai anak muda membuat udeng karya seperti gini kan, kita sudah, menurut saya ini kan karena udeng ini kan udah ada dari dulu ya, dari nenek moyang kita udah ada udeng saya di Bali ya. Menurut saya dengan kita menjual ini, kita sudah, apalagi kita menyebarkan ke umum kan, menurut saya itu dengan itu kita sudah tidak langsung melestarikan busana tradisi adat Bali. Nah, jadi apakah ada cerita atau pengalaman emosional dalam pelenggaraan yang berkesan? Pelanggan yang berkesan. Pelanggan yang berkesan. Kalau pelanggan yang berkesan tuh biasanya menurut saya tuh terkadang karena saya mungkin umur saya masih muda kan, saya membuka usaha ini tuh dari umur 16 tahun. Terkadang ada customer yang sudah berumur gitu, agak ibu-ibu atau bapak-bapak, dia melihat saya gimana proses saya membuat udeng itu, bisa dia menyampaikan kagumnya gitu. Itu yang membuat saya berkesan, kayak dia memuji, itu mungkin itu yang membuat saya berkesan. Nah, jadi apakah usaha ini membantu meningkatkan kesejahteraan orang-orang di sekitar Anda gitu? Apakah termasuk keluarga atau kerja lainnya gitu? Secara tidak langsung ini ya dapat meningkatkan kesejahteraan, karena kita juga kan tidak sekedar hanya menjual di toko saja, namun kita melakukan apa namanya, kita ke toko-toko lain, kita tawarkan barang kita, nanti kita kasih harga reseller untuk dijual lagi. Secara tidak langsung itu dapat mensejahterakan toko lain juga kan. Dan kita juga di saat toko lain ada pesanan banyak gitu, kita oper ke tukang jahit sekitar gitu, dia minimal jahit tukang jahit rumah tangga lah, untuk kita kasih kerjaan gitu, untuk ngeklaim. Secara langsung kan itu sudah membantu, sedikit tidaknya sudah membantu mereka yang. Jadi ingin bertanya di sini, bahan mana atau kain mana yang menurut kamu banyak yang masyarakat yang membeli? Kalau Untuk kain ya,
kain itu kan ada saput sama kamben ya. Ya. Kalau menurut saya tuh setiap tahun itu pembeli itu punya selera masing-masing. Kadang yang laris itu saput, yang ini yang isi tepi, Tapi kalau di tahun ini prediksi saya dan saya udah juga melakukan observasi kan di TikTok atau apa itu yang tren itu sekarang ini yang di kalangan anak muda tanpa tepi ya, lain sama ini kan isi tepi, ini tanpa tepi. Ya, untuk harganya itu sekitar berapa ya? Kalau ini harga tak yang tanpa tepi kita jual di 140.000. Kalau yang isi tepi kita 170.000. Oke. Untuk udangnya yang paling laris Udang bestseller mau dibilang. yang mana? Kalau udang yang bestseller sekarang sih khususnya di kalangan anak muda ya. Ya kita langsung ambil. Oh, gitu. Untuk di kalangan anak muda biasanya sekarang anak muda ramai yang mencari namanya udang kepat. Dia lipatan jangarnya itu dia seperti kepat Bali yang pakai nari itu. Oke. Kalau yang ini khusus dewasa nih. Dewasa baik. Kalau biasanya kan orang dewasa kan nggak mau terlalu ribet dia kan. Betul. Jangannya lebih simpel dia. Lebih simpel.